Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang. Forza Milan. Daniele Bonera puas dengan perkembangan konsisten AC Milan. AC Milan mendapatkan kemenangan penting atas Fiorentina dalam lanjutan kompetisi Serie A 2020-2021. Hasil ini membuat Milan mempertahankan keberadaan mereka di puncak klasemen sementara. Skuad asuhan Stefano Pioli itu memiliki 23 poin dari 9 pertandingan dan masih belum terkalahkan dengan catatan 7 kemenangan dan 2 seri. Daniele Bonera masih menjalani tugas sebagai pelatih dengan kapasitas sementara. Pioli selaku pelatih utama masih menjalani proses pemulihan dan isolasi mandiri akibat COVID-19. Setelah mendapat kemenangan penting, Bonera merasa puas dengan perkembangan konsisten dari para pemainnya. Saya melihat adanya kepingan kecil dari proyek besar yang sudah kami mulai sejak lama. Menjalani laga setelah Liga Eropa selalu sulit, tetapi kami mampu menunjukkan reaksi yang memuaskan. Kami tumbuh secara konsisten karena menikmati pengalaman dan tantangan yang kami hadapi bersama, ucap Bonera dikutip dari situs resmi klub. Milan akan melanjutkan perjalanan di Liga Eropa dalam upaya lolos dari grup H. Pertandingan kontra Celtic di San Siro pada Jumat 4 Desember dini hari waktu Indonesia Barat menjadi momen yang penting bagi Ante Rebic dan rekan-rekannya dalam upaya mendapatkan tiket babak 32 besar. Gelandang AC Milan Frank Kessie tidak kapok eksekusi penalti. Frank Kessie memberi andil besar saat AC Milan mengalahkan Fiorentina pada pekan ke-9 Liga Italia. Gelandang berusia 23 tahun itu mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga yang berlangsung di San Siro Minggu kemarin. AC Milan membuka keunggulan di menit ke-17 setelah Alessio Romagnoli memanfaatkan umpan dari Frank Kessie. 10 menit berselang, Kessie menggadaikan keunggulan Rossoneri lewat tendangan penalti. Kessie berpeluang kembali mencatatkan namanya di papan skor, tetapi kali ini tendangan penaltinya bisa dimentahkan kiper Fiorentina Bartolomeo Dragowski. Meski gagal, Kessie menegaskan akan tetap menjadi eksekutor penalti AC Milan. Saya mencetak gol pertama, saya melewatkan yang kedua, tetapi saya akan mengambil yang ketiga, kata gelandang asal Pantai Gading tersebut kepada DAZN seperti dikutip Football Italia. AC Milan tampil menyerang sejak menit awal. Hasilnya, 2 gol mampu diciptakan di babak pertama. Kami memiliki awal yang bagus. Fiorentina harus diserang dan kami langsung mencetak 2 gol, ujar Kessie. Dalam laga tersebut, Kessie bermain bersama Sandro Tonali sebagai duet gelandang bertahan. Tonali dimainkan setelah Ismail Bennacer absen karena cedera. Tidak masalah dengan siapa saya bermain. Saya suka bermain dengan Bennacer, Tonali atau Krunic. Saya memberikan 150% dan itulah yang saya lakukan di setiap pertandingan, ucap Kessie. Usai pertandingan, pemain AC Milan melakukan panggilan video dengan pelatih Stefano Pioli. Juru taktik berusia 55 tahun itu masih harus menjalani isolasi setelah positif corona COVID-19. Dia memberi selamat kepada tim. Dia senang. Itu adalah pertandingan yang sangat penting, pungkas Kessie. Saelemaekers beberkan sumber kepercayaan dirinya usai kemenangan Milan. Winger AC Milan Alexis Saelemaekers menegaskan bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan diri dari klub dan pelatih, serta hanya melakukan apa yang diminta oleh Stefano Pioli. Beberapa pihak sempat heran saat Rossoneri meminjam Saelemaekers dari Anderlecht. Namun, ia kini menjadi starter tak terganti di starting 11 klub setelah membentuk ikatan luar biasa dengan pemain lain di sayap kanan timnya. Pemain internasional Belgia tersebut kembali mempertontonkan performa menarik dalam kemenangan 2-0 Milan atas Fiorentina. Dengan ia dan David Calabria menjadi pemain yang sangat mencolok selama laga tersebut yang membuat raksasa Serie A unggul 5 poin di puncak klasemen sementara. Saelemaekers lantas diwawancara oleh Sky Italia selepas kemenangan tersebut, dan ia pun membeberkan rahasia di balik kepercayaan dirinya, termasuk peran serta Pioli. Ini adalah momen yang indah bagi pelatih. Ini merupakan periode sulit,
Kami bermain dan menang juga untuk beliau. Kami semua bahagia, tutur sang winger. AC Milan ubah fokus ingin benahi sektor pertahanan. AC Milan melupakan kebutuhan mereka akan sosok penyerang baru dan dikabarkan ingin membenahi salah satu lini permainan mereka terlebih dahulu. Rossoneri dikabarkan ingin terlebih dahulu membenahi sektor belakang mereka sebelum mendatangkan sosok penyerang baru yang akan diplot sebagai pelapis Zlatan Ibrahimovic. Laporan dari Milan Live menyebutkan jika AC Milan ingin mencari sosok yang bisa meramaikan persaingan di lini belakang mereka yang berisi nama-nama seperti Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, dan Matteo Gabbia. Mereka memandang kedalaman skuad di lini belakang mereka masih sangat kurang dan terlalu mahal pada kehadiran Kjaer dan Romagnoli sebagai dua pemain yang paling diandalkan. Kabarnya, Paolo Maldini dan Frederic Massara selaku direktur AC Milan sudah melakukan pendekatan terhadap beberapa pemain yang memperlihatkan ke San Siro di bursa transfer musim dingin bulan Januari mendatang. Kedua sosok di balik transfer G2 AC Milan tersebut dikabarkan telah melakukan pendekatan kepada Ozan Kabak dan Antonio Rudiger. Kedua pemain tersebut sebelumnya pernah mereka dekati di bursa transfer kemarin. Namun, proses negosiasi yang buntu membuat urung datang ke AC Milan. AC Milan dilaporkan akan memakai sistem pinjam dengan opsi permanen untuk kedua pemain yang ditaksir memiliki bandrol senilai 25 juta euro tersebut. Gianluigi Donnarumma bicara mengenai masa depannya di AC Milan. Hingga saat ini, Gianluigi Donnarumma masih menjadi sosok yang tak tergantikan untuk mengisi palang pintu pertahanan terakhir klubnya AC Milan. Walau terus dimainkan Stefano Pioli di musim 2020-2021, klub bermarkas di San Siro tersebut nyatanya berpotensi besar untuk segera kehilangannya. Bahkan, Rossoneri bisa melihat Donnarumma hengkang dengan status bebas transfer. Seperti diketahui, masa kontrak dari kiper asal Italia tersebut akan habis di bulan Juni 2021 mendatang. Dan sampai sekarang, belum ada tanda-tanda untuk memperpanjang masa baktinya bersama Milan. Meski demikian, kini kabar baik sepertinya akan datang ke dalam kubu asuhan Pioli. Kiper berusia 21 tahun ini menegaskan keinginannya bertahan dan meminta agennya segera membicarakan kontrak baru dengan pihak klub. Tidak ada masalah antara Milan dan saya, karena agen saya akan berbicara dengan pihak klub, ujar Donnarumma dikutip dari Football Italia. Saya ingin bertahan di sini dalam waktu yang lama, tapi kita akan lihat keputusan klub. Saya ingin menikmati momen selama saya bisa, tutupnya. Hingga saat ini, Donnarumma tengah memainkan penampilan terbaiknya dengan Rossoneri usai membantu timnya duduk di posisi puncak klasemen Serie A yang meninggalkan rival sejatinya Inter Milan 5 poin.